Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIR dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Syafriadi dalam program UIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Saat ini saya sedang berada di gedung Rektorat Universitas Islam Riau, Jalan Kaharudin Nasution nomor 113, Kota Pekanbaru. Bersama saya sudah hadir dua orang dosen Universitas Islam Riau. Pada petang ini kita akan berbincang-bincang soal metode belajar di era pandemi COVID-19. Kedua orang dosen itu adalah satu Bapak Dr. Elvis dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan yang kedua Bapak Dr. Arbi Haza Nasution. Dua orang ini kita anggap sangat berkompeten untuk berbicara tentang metode belajar di era pandemi COVID-19. Pak Elvis adalah seorang tenaga edukasi yang memiliki pengalaman panjang di bidang pengajaran. Sementara Pak Dr. Arbi Haza Nasution, beliau juga seorang akademisi di Fakultas Teknik, tepatnya program studi Teknik Informatika. Beliau adalah ahli teknik di bidang informatika. Akan kita sapa kedua orang ini. Assalamualaikum Pak Dr. Elvis. Waalaikumsalam, Pak Syaf. Alhamdulillah. Badan nampak makin segar ya. Assalamualaikum Pak Arbi. Waalaikumsalam, Pak. Ini makin muda aja. Makin muda makin kinclong. Baik, Pak Elvis. Sekarang kita sedang berada di era pandemi COVID-19. Kita tahu semua bahwa sejak bulan Maret bangsa ini dilanda virus corona, dan sejak bulan itu juga pemerintah melalui Menteri Pendidikan meliburkan anak-anak sekolah, termasuk mahasiswa. Nah, mahasiswa sampai hari ini juga belum beraktivitas secara fisik di kampus, tetapi mereka belajar dengan menggunakan metode daring. Kabarnya ini akan berakhir sampai akhir tahun, Pak Elvis. Itu pun juga belum pasti apakah di awal 2021 mahasiswa dapat aktif bertatap muka di dalam kelas atau tetap seperti kondisi kita sekarang. Pak Elvis, banyak yang bingung juga mahasiswa bagaimana cara belajar yang paling efektif di era pandemi COVID ini. Baik, Pak Syaf. Jadi kita dudukkan dulu konsep belajar gitu. Jadi konsep belajar itu kan sebuah proses. Jadi sebuah proses, karena di sini adalah metode pembelajaran nanti pembahasannya. Jadi sebuah proses yang sistematis dan terstruktur. Nah, di dalam belajar, maka ujung akhirnya adalah pencapaian kompetensi. Nah, jika dilihat dari pengelompokan kompetensi, maka ada kompetensi itu kognitif, psikomotorik, dan afeksi. Ketiga-tiga kompetensi ini harus dicapai secara simultan atau secara bersamaan pada waktu pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, yang mungkin jadi permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran daring adalah tidak semua kompetensi, apakah khususnya afeksi dan psikomotorik itu bisa tercapai. Mungkin untuk kompetensi kognitif itu mungkin bisa, Pak. Ya, bisa. Mungkin dengan berbagai macam proses transformasi materi, tentu dengan bagaimana proses transformasi ini mungkin Pak Arbi akan menjelaskan, ya, karena dia akan menggunakan tool untuk itu. Nah, tetapi untuk yang mengarah ke psikomotorik dan afeksi memang agak sulit untuk mencapai. Sulitnya di mana, Pak? Misalnya, kalau untuk kompetensi psikomotorik, itu kan yang dituntut adalah kompetensi keterampilan. Jadi si mahasiswa melakukan sesuatu. Memang betul, ada beberapa kompetensi yang mungkin bisa disimulasi kan. Ada pula kompetensi yang memang harus dilakukan mahasiswa langsung, ya, di depan dosen atau mungkin di depan asisten laboratorium
untuk menunjukkan bahwa apa yang dikerjakannya itu benar. Nah, itu. Kemudian kompetensi afeksi. Nah, memang kompetensi afeksi ini akan sejalan dengan proses pencapaian kompetensi kognitif dan psikomotorik. Ya. Dan itu memang tidak bisa diukur begitu selesai pembelajaran tuntas. Dia melalui proses panjang gitu. Nah, itu. Sedangkan untuk kompetensi kognitif ini yang karena ini konteksnya adalah mahasiswa, maka dosen-dosen, kawan-kawan dosen juga harus paham bahwa proses pencapaian kompetensi kognitif mahasiswa ini adalah kompetensi tingkat tinggi, yaitu pada level analisis, sintesis, dan yang paling tinggi itu kreasi. Nah, untuk pencapaian level analisis berarti mahasiswa memang diberi dalam model pembelajarannya, mahasiswa diberikan kasus. Kemudian dari kasus itu diberikan dia literasi-literasi yang cukup. Kemudian dari situ itulah nanti kita bisa berusaha mencapaikan mahasiswa ke kompetensi analisis itu. Kalau untuk levelnya di bawah analisis seperti pengetahuan dan pemahaman, itu mungkin tidak begitu sulit, ya. Jadi dengan metode pembelajaran daring biasa pun mungkin bisa tercapai. Kondisi daring ini metode kompetensi mana yang paling cocok dibawakan oleh dosen ke mahasiswa? Sebenarnya semua kompetensi itu bisa menggunakan daring dalam proses pembelajaran, bisa. Cuman kan memang jika dibandingkan ketercapaiannya antara pembelajaran langsung dengan pembelajaran daring itu agak berbeda. Mungkin akan lebih efektif kalau pembelajaran langsung, ya. Kemudian kita juga melihat titik lemah itulah literasi mahasiswa, ya. Ada kecenderungan mahasiswa tidak berusaha untuk memperkaya sumber referensi untuk mendukung proses pembelajaran. Contoh lagi yang lain, pada waktu pencapaian kompetensi psikomotorik. Nah, psikomotorik itu kan dasarnya begini, dari mahasiswa tidak bisa menjadi mahir. Nah, itu perlu proses. Jadi perlu semacam latihan-latihan yang dilakukan oleh mahasiswa. Masalahnya, mau enggak mahasiswa melakukan latihan-latihan itu secara mandiri? Apa problem yang akan kita hadapi untuk ketiga kompetensi itu, Pak, dalam era COVID-19? Ya, kalau dilihat dari sisi aspek ketuntasan pembelajarannya, memang nggak akan bisa tercapai secara utuh, gitu loh. Tidak tercapai secara utuh. Mengapa tidak bisa tercapai secara utuh? Yaitu tadi, tidak semua kompetensi bisa didaringkan. Akhirnya, bagaimana caranya? Cara yang paling soft adalah memang dosen membuat perangkat-perangkat bahan ajar yang seperti lembaran kerja mahasiswa. Lembaran kerja mahasiswa yang mungkin dibuatnya itu kalau pembelajaran langsung itu 2 model saja mungkin mahasiswanya sudah bisa. Tapi kalau ini mahasiswanya dituntut untuk belajar mandiri, jadi memang betul-betul dari step by step mungkin baru bisa tercapai. Kalau yang langsung itu cukup 2 lembaran kerja mahasiswa, kalau ini mungkin bisa 4, bisa 6, sehingga pencapaian kompetensinya setara dengan antara yang dengan daring dengan yang tidak daring. Baik, makasih Pak Elpis. Pak Arbi, tadi Pak Elpis mengurai tentang 3 model kompetensi, dan untuk bisa mencapai target sasaran yang diinginkan dalam proses pembelajaran itu perlu perangkat kerja. Di luar perangkat kerja yang sudah dimiliki oleh dosen, misalnya bahan, tunjuk ajar dan segala macam. Yang terkait dengan teknologi, Pak Arbi. Teknologi sebagai sarana pendukung untuk pencapaian proses belajar ini, apa yang mesti dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa? Baik, kalau dari segi teknologi, Pak, memang untuk daring ini kan ada beberapa metode yang bisa kita terapkan. Pertama, metode yang paling mahal
baik untuk terutama untuk mahasiswa. Itu metode yang memang langsung kita menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet misalnya gitu. Jadi kita memang yang sekarang paling tren ini sekarang webinar Pak ya. Nah jadi bisa kita terapkan seperti itu Pak. Jadi dosen bisa mungkin 1 jam atau mungkin setengah jam gitu kan memberikan materi yang biasanya perlu waktu 100 menit mungkin dipersingkat jadi 30 menit gitu kan Pak. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas seperti Google Meet atau Zoom gitu kan. Kalau di UIR kita kan udah bekerja sama dengan Google sebenarnya. Kita bisa menggunakan Google Meet itu secara gratis Pak. Bedanya dengan Zoom, betul, kalau Zoom dia ada waktu terbatas, kalau nggak salah 40 menit, putus, nah, setelah itu sambung lagi gitu. Nah jadi ini keterbatasan di Zoom itu Pak. Jadi kalau menggunakan teknologi seperti Google Meet yang udah ada fasilitasnya kita gunakan, itu kita bisa memberikan pembelajaran selayaknya kita offline gitu. Jadi kita ada tatap muka juga dengan mahasiswa di situ. Memang kalau untuk yang kayak praktikum atau misalnya kalau untuk IT Pak ya, kan memang ada beberapa yang perlu hands-on experience-nya memang harus ada gitu. Nah itu yang mungkin agak kesulitan kita. Nah, makanya tetap ada, mungkin ke depan kita perlu untuk mahasiswa itu juga datang ke labor gitu. Tapi kalau untuk yang materi teorinya itu bisa kita menggunakan fasilitas itu Pak. Pak Arbi pakai fasilitas apa? Saya menggunakan fasilitas Google Meet juga, dan juga Zoom saya nggak menggunakan Pak. Saya tidak menggunakan Google Meet full, karena kasihan mahasiswanya Pak. Nah, karena mahasiswa untuk 1 jam saja, Google Meet itu bisa menghabiskan lebih dari 1 GB. Nah itu kan jadi masalah juga Pak Arbi. Pertama soal jaringan ya. Karena kan kita tahu sekarang mahasiswa kita tidak hanya tinggal di perkotaan, tapi juga ada di kampung-kampung yang jaringan internetnya susah, kemudian pulsanya juga terbatas. Apa mungkin tips yang bisa Pak Arbi berikan kepada adik-adik mahasiswa ini supaya soal jaringan dan pulsa itu tidak menjadi alasan untuk menjustifikasi konde adan? Seperti tadi yang saya sampaikan, ada beberapa metode Pak ya. Ini metode pertama tadi yang paling mahal itu tadi saya sebutkan. Begitu kita bisa menggunakan Google Meet. Nah itu memang mahal Pak. Jadi kuotanya aja 1 giga lebih untuk 1 jam. Jadi itu kan sangat mahal untuk mahasiswa kita gitu. Nah jadi solusi yang bisa kita gunakan, kita mix Pak. Jangan semuanya webinar, tapi mungkin kalau di UIR kan kita udah ada untuk semester depan 4 kali maksimum. 4 kali saja maksimum 1 semester. Kita menggunakan webinar istilahnya. Nah, metode yang lain kita bisa dengan cara dosen sendiri merekam Pak. Dosen menggunakan slide dia mengajar, bisa menggunakan pakai stylus misalnya, dia bisa kayak menulis juga di situ, kemudian direkam pembelajarannya Pak. Bukan, direkam di laptopnya saja, di laptopnya bisa direkam, screen recorder, kita rekam, kita bisa nulis juga, kita menjelaskan seperti menjelaskan ke mahasiswa, kemudian nanti hasil rekamannya kita letak di YouTube misalnya. Nah, jadi mahasiswa bisa mengaksesnya kapan saja, Pak. Betul. Ya, tapi bedanya kalau YouTube itu dia bisa mengakses di HP-nya saja, Pak. Di HP kan tidak memakan banyak kuota dibandingkan menggunakan laptop misalnya. Kapanpun dia bisa buka. Dan bisa jadi dia misalnya sharing dengan kawannya misalnya kan, dia bisa download sekali, habis itu bagi ke kawan-kawan yang terdekat misalnya. Nah, jadi itu salah satu solusi yang lain, Pak. Pak Alvis, apakah dengan solusi yang ditawarkan oleh Pak Arbi tentang penggunaan teknologi, kompetensi yang Pak Alvis ceritakan tadi bisa tercapai tidak? Bisa, Pak. Jadi begini, khusus untuk kompetensi keterampilan, maka proses pentransformasian materi oleh dosen ke mahasiswa adalah contoh, misalnya begini. Ada misalnya semacam simulasi atau misalnya kerja praktek, kerja laboratorium yang harus dipraktekkan mahasiswa di laboratorium sebenarnya. Cuma dengan kondisi yang sekarang memang agak sulit. Nah, dosen mungkin mencari beberapa film video atau dia membuat video sendiri. Kemudian film video tadi tentang simulasi kerja di laboratorium tadi dia berikan ke mahasiswanya. Apakah mungkin di-share melalui YouTube atau melalui WA. Nah, gitu. Kemudian setelah itu diminta mahasiswa melakukan hal yang sama seperti yang dicontohkan dosen. Memang kendalanya begini pula.
kalau seandainya dia memakai peralatan, nah peralatan itu kan tidak ada sama mahasiswa. Iya. Oleh sebab itu dibutuhkan kreativitas dari dosen untuk memodif peralatan. Misalnya kreativitas itu apa, Pak? Misalnya begini, kalau misalnya mahasiswa teknik mesin misalnya ya. Nah teknik mesin yang harusnya mahasiswa kelabor, kemudian katakanlah mesinnya itu mesin bensin gitu, ataupun mesin diesel misalnya, atau mesin las atau segala macam. Mungkin diminta mahasiswa untuk mencari katakanlah bengkel, baik bengkel apapun lah masalah itu, kemudian dia mencoba mensimulasikan kegiatan itu di bengkel. Ya, artinya begini, mungkin banyak orang bengkel yang juga bersedia meminjamkan peralatannya, karena itu ada kepentingan dengan masalah pembelajaran siswa atau mahasiswa. Nah, itu. Kemudian juga misalnya menuntut pekerjaan-pekerjaan praktikum, misalnya atau psikomotorik yang lain, penjas misalnya. Nah, penjas kan nanti ada atletik, ada voli dan sebagainya. Nah, dosennya menunjukkan cara itu, kemudian ditunjukkan dalam bentuk video. Lakukan dribbling seperti ini, lakukan servis seperti ini. Kemudian suruh mahasiswanya membuat film video di tempat mahasiswa, dikirimkan ke dosen. Nanti dosen akan mengkoreksi itu. Jadi, ya istilah nama orang gua kalau namanya itu kayak blended learning lah, dengan berbagai macam model. Yang penting esensinya adalah kompetensi yang dituntut pada mata kuliah itu tercapai. Yang saya takutkan adalah dengan kondisi yang seperti ini, kemudian para pengajar mungkin juga kurang dalam tanda petik, kurang kreatif melaksanakan model-model pembelajaran. Akibatnya adalah kompetensi mata kuliah itu tidak tercapai oleh mahasiswa secara utuh. Nah, Pak Arbi, ini kan dosen kita ini datang dari beragam program studi kan. Ada program studi yang sifatnya sosial, ada program studi yang sifatnya eksak. Yang hukum berbeda dengan misalnya teknik, atau fisipol berbeda dengan pertanian, ekonomi berbeda dengan yang lain. Tergantung kepada masing-masing program studi. Itu satu. Yang kedua, tidak semua dosen juga Pak Elvis dan Pak Arbi yang familiar dengan penggunaan teknologi ini. Kadang mereka juga mengalami problem yang cukup serius, termasuk dalam membimbing mahasiswa bagaimana satu mencapai proses pembelajaran yang baik, yang kedua bagaimana menggunakan teknologi. Nah, ini selaku dosen dan ahli teknologi, gimana Pak Arbi melihat masalah ini? Baik, memang tentu kita perlu mungkin edukasi kembali Pak, sosialisasi mungkin kan. Jadi untuk mengingatkan kembali dosen-dosen bagaimana menggunakan contohnya fasilitas-fasilitas yang sudah ada gitu, kayak Google Meet misalnya. Google Meet memang sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya Pak, kalau kita sosialisasikan. Mungkin dari UIR memberikan pelatihan secara webinar juga mungkin gitu. Jadi dengan menggunakan webinar itu otomatis langsung belajar, oh ini loh caranya, ini caranya gitu. Mungkin itu bisa dengan cara seperti itu Pak, sosialisasi. Kemudian cara yang kedua tadi Pak, dengan membuat video sendiri gitu. Memang itu nggak semua laptop bisa ngerekam memang. Ya, kadang harus ada aplikasi lagi tambahan gitu. Tapi kita bisa menggantikannya dengan mungkin selfie gitu. Betul, dosennya kan bisa menggunakan ngerekam video sendiri Pak, pakai HP masing-masing. Nah gitu, jadi contohnya misalnya untuk kayak di penjas tadi, gimana cara dribbling bola basket misalnya, bisa dia selfie gimana caranya gitu. Nah jadi itu bisa di-share ke kawan-kawan. Yang paling sederhana dan itu merata penggunanya WA. Betul. Ini juga bisa dimanfaatkan. Betul sekali Pak. Ya, jadi dia bisa selfie videonya, dia bisa share melalui WA saja. Jadi nggak perlu letak di YouTube atau di mana gitu. Ini bisa masuk enggak Pak Elvis dalam 3 kompetensi itu? Sangat bisa masuk Pak. Kalau misalnya yang afeksi tadi, sebenarnya apa yang dilakukan dosen itu pastilah, jadi dosen itu kan mirror bagi mahasiswa. Jadi kalau dosennya baik, mahasiswanya akan merespon dengan baik. Betul. Itu. Jadi
Kalau dosennya menumbuh kembangkan karakter baik, pasti mahasiswanya menumbuhkan karakter baik. Ya. Contoh yang tadi, dosennya berusaha semaksimal mungkin memberikan pembelajaran maksimal dengan kondisi seperti ini. Pasti kan akan menimbulkan rasa hormat dari mahasiswa. Ya. Saya setuju dengan pendapat Pak Arbi tadi. Yang sederhana-sederhana sajalah, memanfaatkan kamera yang ada di smartphone masing-masing. Toh dia bisa memberikan perkuliahan. Anggaplah mungkin supaya tidak berat betul beban beban memorinya, mungkin per 5 menit atau per 7 menit. Iya. Satu kuliah sesi pertama, sambung nanti yang seri 2, seri 3 dan seri 4. Jadi dalam jangka waktu hampir setengah jam, dia mungkin bisa mengelaborasi materi yang seharusnya disampaikan pada pertemuan tatap muka yang hampir 100 menit itu. Kalau dosennya itu mau. Hasil evaluasi Pak Elvis terhadap kawan-kawan dosen ya, tidak hanya di Universitas Islam Riau tapi juga mungkin di universitas lainnya. Apa yang mereka sampaikan dengan kondisi sekarang? Ya, kalau untuk dosen muda-muda mungkin keluhan tidak banyak, Pak. Ya, mungkin Pak familiar dengan hal itu. Mungkin dosen-dosen yang sudah senior gitu ya. Jadi mungkin kesulitan dalam memanfaatkan teknologi seperti itu. Walaupun dalam tanda petik teknologi sangat sederhana sebenarnya. Nah, itu. Dan saya juga beranggapan kondisi yang seperti ini kalau seandainya bisa diarifi, maka dia bisa dijadikan juga metode pembelajaran untuk semester depan yang mungkin sudah masuk lagi gitu loh. Contoh yang sederhana, misalnya dalam soal bimbingan skripsi. Dalam soal bimbingan skripsi, kita kan bisa minta ke mahasiswa untuk membuat film video, dia jelaskan. Ya. Jadi dia jelaskan apa yang dia misalnya katakanlah bab satunya, dia mau bicara tentang masalah apa, penelitiannya. Nanti film videonya dikirimkan ke kita. Nanti kita akan balas. Saya katakan mengapa film videonya dikirim. Kalau seandainya WA-nya itu interaktif langsung, ya tadi masalah jaringan lah segala macam kan. Kalau ini kan tidak. Nah itu contoh. Jadi malah kalau saya sekarang malah efektif menggunakan video call itu atau film-film video dengan WA itu dalam proses bimbingan. Iya. Ya, mahasiswanya lebih bebas dan lebih terbuka menyampaikan itu. Nah, Tapi juga banyak loh mahasiswa yang harus mencari dosen ke kampus tidak menggunakan fasilitas teknologi dalam kondisi sekarang ini. kalau itu mungkin yang kemarin Pak, justru dengan menggunakan teknologi ini dia tidak perlu mencari-cari dosennya, tinggal mengirimkan saja film video konsultasi itu. Tadi ada pertanyaan Bapak di kampus lainnya gitu ya. Nah, saya beberapa kunjungan ke kampus-kampus lain gitu ya. Memang betul yang dibilang Pak Arbi tadi. Jadi memang harus ada semacam sosialisasi edukasi. Ya. Misalnya membuat semacam video-video pendek yang menarik ya dengan memanfaatkan smartphone-nya untuk dosen-dosen. Tentu saja mungkin dengan webinar pula ya. Tapi saya mungkin tidak juga, kalau dengan webinar kadang-kadang dosen juga memang kendala pula jadinya. Mungkin diundanglah secara real ya, mungkin per 10 orang gitu. Sehingga masalah ini bisa diatasi. Pak Arbi, ini kan sekarang banyak kita berhadapan dengan teknologi baru ya. Yang sebelumnya kita tidak tahu. Tapi di era pandemi ini muncul. Misalnya webinar lah. Nah, webinar. Kita melihat sekarang marak betul webinar ini. Baik skalanya lokal, nasional maupun internasional. Nah, bagaimana kita mengefektifkan webinar ini untuk proses pembelajaran bersama dengan mahasiswa? Jadi ya seperti itu tadi Pak. Kita kan memang untuk yang paling efektif tadi memang untuk menggantikan yang offline, kita memang menggunakan webinar tadi. Itu yang paling efektif sebenarnya. Cuman dari segi biayanya harus kita perhatikan juga gitu. Jadi memang kan ada 2 metode tadi yang saya sebutkan. Yang paling memang efektif tapi mahal itulah webinar. Kita bisa memanfaatkan itu, kita menyampaikan materi ke mahasiswa menggunakan webinar. Cuman untuk mengurangi biaya Pak, misalnya. Karena kan kita di UIR kan harus 4 kali maksimum. Bentar, kalau kita berada di UIR, Betul. kan sudah kita bebas biaya kan? betul. Nah, dosennya sudah bebas biaya. Cuman kan takutnya mahasiswanya Pak, gitu. Karena semester depan kan kita masih daring ya. Cuman untuk mengurangi biaya yang dikenakan untuk mahasiswanya, mungkin bisa kita gunakan, kita siasati juga, tetap menggunakan Google Meet,
Tapi ketika menggunakan Google Meet, mahasiswa itu mematikan video dan suaranya. Betul. Artinya itu akan mengurangi biaya data yang tersalurkan gitu. Berarti suara itu juga ikut mempengaruhi. Betul. Jadi, sama video. Betul. Jadi hanya dosen sendiri yang ada videonya dan suaranya gitu. Kan dosen juga ada bisa memonitor mahasiswanya. Ya. Dia berada di room itu. Betul. Atau namanya saja muncul di layar. Betul. Orangnya entah kemana-mana. Tentu ada kelemahannya juga di situ, Pak. Nah, mungkin bisa dengan cara ketika udah tanya jawab baru mahasiswanya buka video dan suaranya gitu. Tentu saya belum memakai webinar itu belum, tapi sudah menggunakan video call, ya kan? Jadi video callnya sudah saya gunakan. Kalau video call ini saya gunakan untuk melayani kelompok, karena kan kalau video call WA itu kan bisa 4 orang, Iya, betul. ya bisa 4. Jadi bisa saya gunakan untuk satu-satu kelompok. Sebab kan mahasiswa walaupun perkuliahan daring, mahasiswa tetap saya kelompokkan dalam proses pembelajarannya. Ya. Di samping juga supaya mereka tetap terkoneksi, saya juga memudahkan dalam proses pentransformasian. Ya. Nah itu. Kemudian untuk penyampaian materi, ya saya punya Google Classroom, kemudian kadang Facebook saya gunakan juga itu. Tapi yang paling dominan itu adalah menggunakan WA untuk mengirimkan materi-materi perkuliahan, kemudian mengirimkan film-film video pendek. Tapi memang itu yang bisa, maka itu yang saya pilih. Karena memang mahasiswa bilang kalau dengan menggunakan yang lain memang mereka terkendala oleh bukan masalah kuota, tapi masalah kekuatan sinyal yang kadang-kadang enggak bagus Pak katanya begitu. Dan saya kira untuk yang film video itu saya gunakan untuk mensimulasikan seharusnya mereka ke lapangan, maka saya yang sekarang ke lapangan. Saya tunjukkan kepada mereka, nah ini model jenis-jenis tanah dan sebagainya, sehingga materi tetap tercapai, kompetensi tetap tercapai oleh mereka. Kami yang jadi narasumber AA itu kan diberikan materi tentang modifikasi model pembelajaran pada era Corona COVID. Nah, di situ dijelaskan berbagai macam model-model pembelajaran yang bisa dimanfaatkan dosen. Tetap menggunakan peralatan IT untuk menyampaikan medium penyampai informasi. Kalau soal metode pembelajarannya, karena dia dosen tidak berinteraksi lagi langsung dengan mahasiswa, maka memang modelnya itu ya tetap dosen menyampaikan informasi ke mahasiswa. Tapi sekarang ini ditekankan kepada level-level pencapaian tingkat tinggi. Mengapa level pencapaian tingkat tinggi? Kompetensi tingkat tingginya yang diarahkan di situ. Dengan harapan mahasiswanya kalau ternyata nanti diberikan pada kompetensi level-level rendah, nanti yang tinggi tidak tercapai, justru yang tinggi yang dikejar, dengan harapan yang rendahnya mahasiswa yang bisa ngejar. Jadi ya semacam blended learning lah. Nah, itu. Kita cari tingkat kepuasannya, tingkat kepuasan metode pembelajaran objektif tadi dengan metode pembelajaran lainnya sebelum dan setelah era pandemi, mana yang lebih Kalau soal mungkin mana yang akhirnya kompetensi itu bisa tercapai secara utuh dan holistik, memang yang harus direct Pak, langsung. Ya langsung. Ya karena memang kondisi tuntutan dari kata kerja kompetensi itu memang menuntut ada bentuk interaksi. Apalagi kan model pembelajaran di perguruan tinggi ini pertama dia menggunakan pendekatan SCL. Oke lah sekarang bisa kita anggap SCL karena mahasiswanya yang betul-betul menjadi pusat pembelajaran. Cuman ada yang namanya kooperatif dan kolaboratif learning. Nah yang kooperatif ini bisa kooperatif yang dalam bentuk direct, artinya langsung dia berkelompok pada saat itu. Ada yang kooperatifnya itu kita laksanakan mereka tetap terkoneksi walaupun tidak pada satu tempat yang sama gitu loh. Jadi itu tetap dilaksanakan jadi model kooperatif learningnya. Sehingga nanti ada sharing tanggung jawab antar mahasiswa dan ada tolong menolong antar mahasiswa untuk membantu pencapaian itu. Jika diperhatikan mana yang lebih efektif ya tetap yang pembelajaran langsung. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Demikian sahabat UIR, bincang-bincang ringan kita bersama dua akademisi dari Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Elvis dan Bapak Dr. Arbi Haja Nasution. Keduanya
sangat kompeten berbicara tentang metode pembelajaran di era pandemi COVID-19. Kami hanya memberikan kabar kepada Anda, silakan Anda mengambil pelajaran dari kedua yang disampaikan oleh dua akademisi UIR. Kita bertemu kembali di lain waktu dengan tokoh yang berbeda. Dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi terbaru dari program UIR News, silakan share, like, dan subscribe video. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.